Kali ini saya akan mengulas aplikasi kredit pintar yang sudah saya pakai selama 2 tahun lebih. Seperti apa fasilitas atau yang diberikan limitnya sama kredit pintar sama nasabah-nasabahnya. Dan pelayanannya seperti apa setelah saya pakai 2 tahun itu ya. Nah, informasi ini nanti mungkin bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang belum install atau bahkan yang ingin pinjam di aplikasi kredit pintar tapi nemu video ini dulu. Jadi silahkan disimak dulu seperti apa. Nanti saya akan juga tunjukin bunga-bunganya dan juga seperti apa pelayanannya ya. Jadi teman-teman bisa pikirkan kembali gitu. Nah, yang pertama untuk masalah limit ya teman-teman. Selama saya menggunakan aplikasi kredit pintar selama 2 tahun, limit yang diberikan itu awalnya 3.500.000. Nah, sekarang 3 juta kok bisa? Dan saya juga berpikir seperti itu, ya kok bisa gitu. Saya bertanya-tanya ya. Soalnya gini perkembangannya teman-teman. Awal daftar dapat limit 3.500.000. Kemudian setelah beberapa bulan itu naik menjadi sampai berapa ya? Kalau nggak salah itu 13 juta. Ya, saya ingat. Teman-teman bisa cek di video saya yang berapa bulan lalu itu limitnya 13 juta lebih. Nah, kemudian sekarang menjadi 3 juta. Ini dikarenakan setelah kejadian mungkin pengguna kredit pintar mengalaminya ini ya. Waktu kejadian itu tuh, kredit pintar perbaikan sistem. Kredit pintar perbaikan sistem itu lama banget ya. Beberapa bulan yang lalu itu perbaikan sistem dan semua nasabah nggak bisa pinjam di kredit pintar. Mungkin disebabkan beberapa faktor. Salah satunya nggak ada yang mendanai, mungkin perputaran uangnya tidak stabil, jadi nunggu nasabah-nasabah yang bayar dulu baru diputar lagi gitu. Setelah kejadian itu limit saya langsung turun anjlok banget ke angka 3 juta ini. Dan limit ini juga tidak bisa saya pinjam beberapa bulan lalu. Nah, kalau sekarang nggak tahu karena saya sekarang belum butuh, jadi saya nggak akan cairkan dulu teman-teman. Oke, lalu apakah saya selama 2 tahun itu pernah pinjam di aplikasi kredit pintar? Ya tentu pernah teman-teman. Dan itu pun tidak sengaja ya, saat bikin video tutorial, kepencet, cair. Jadi lucu sih itu. Nggak sengaja kepencet lalu cair, ya udahlah, ya terpaksa saya harus bayar pinjamannya itu ya. Dan saya tunjukin riwayatnya di sini, tagihan, kemudian semua. Mana ini? Nah, ini nih, telah dibayar. Itu guys. 973 angsuran per bulannya dikali 3. Nah, itu total aja berapa, hitung sendiri ya. Kalau pinjamannya sih nominalnya waktu itu 2.300.000 ya teman-teman. Silahkan dihitung sendiri aja. Nah, saya hanya pinjam 1 kali itu saja dan cair langsung ya. Tapi di pinjaman berikutnya saat saya butuh malah nggak bisa cair. Dikarenakan apa juga tidak tahu. Padahal saya juga tidak merasa bermasalah di aplikasi lain, di bank konvensional juga ya. Itu nggak ada masalah sama sekali data saya. Saya tidak pernah pinjam di bank-bank juga teman-teman. Jadi harusnya sih bisa cair ya, tapi nggak tahu kenapa kok sulit banget di aplikasi kredit pintar ini untuk mencairkan pinjamannya. Soalnya ya jujur saja aplikasi semacam ini saya tidak hanya satu teman-teman. Ada dari S-Pinjam, ada beberapa aplikasi lain. Kalau di aplikasi lain langsung cair tanpa nunggu ya. Kalau di sini sekarang udah sulit banget. Nah, itulah sedikit cerita saya selama menggunakan aplikasi kredit pintar selama 2 tahun ya teman-teman. Nah, nggak ada spesialnya sama sekali. Baik pengguna baru ataupun pengguna lama, nggak ada istilah pilih kasih. Walaupun pengguna lama ya, kalau sulit cair ya tetap aja sulit cair teman-teman. Itu ya memang aplikasinya sepertinya. Mungkin nggak ada yang mendanai atau yang investasi di aplikasinya gitu ya, pihak investor nggak ada yang
investasi di sini, bahkan mungkin sedikit ya. Maka dari itu pinjamannya terbatas dan limitnya sekarang mungkin turun semua pengguna kredit pintar. Coba yang sudah menggunakan kredit pintar seperti apa pengalaman kalian, tulis di kolom komentar ya. Apakah benar seperti itu? Awalnya limit tinggi terus sekarang anjlok? Coba kalau benar tulis di komentar. Nah, mungkin segitu aja teman-teman yang bisa saya bagikan di video kali ini. Dan untuk masalah bunga teman-teman juga bisa lihat kan tadi ya, sudah saya tampilkan juga, tinggal baca aja dari awal video tadi, uang muka berapa, uang bulanan berapa, gitu ya. Nah, terima kasih yang udah nyimak videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, kalau belum subscribe aktifkan juga notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel ini. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.